Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya termasuk sangat sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari berdagang, tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai zuhud, sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW keluar bersama sahabat-sahabat beliau. Di antaranya salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tiba-tiba datang menemui Rasulullah SAW. Seorang badui dengan mengendarai seekor kuda, lalu ia menghampiri dan mendekat seraya berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah SWT. Tetapi sesudah mereka semua masuk Islam, maka terjadilah musim kemarau yang amat panjang, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Saya khawatir ya Rasulullah, jika mereka kembali kufur meninggalkan Islam, karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut. Saya menginginkan engkau mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menghinggapi mereka itu." Mendengar keterangan itu, Rasulullah Muhammad SAW lalu memandang Sayyidina Ali, dan Ali pun mengerti maksud pandangan itu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka." Zaid bin Sanah, seorang pendeta Yahudi yang turut mendengarkan laporan orang Badui itu dan jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu an, lalu mendekatlah ia kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kalau engkau suka, akan saya belikan kurma yang baik, lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan hutang dan dengan perjanjian." Berkatalah Rasulullah SAW, "Jangan belikan kurma itu sekiranya kau berharap aku berhutang kepadamu. Tetapi berilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." "Baiklah," jawab Zaid bin Sanah, seorang pendeta Yahudi. Zaid bin Sanah pun akhirnya membeli semua kurma-kurma yang berkualitas terbaik, lalu menyerahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan perjanjian-perjanjian tertentu dan akan dibayar kembali dalam jangka waktu yang tertentu pula. Kemudian Rasulullah SAW menerima kurma itu, lalu diserahkan kepada orang Badui untuk dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana itu. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat sehingga amat dihormati oleh kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana diniatkan di dalam Taurat dan Injil, Zaid tetap enggan menyatakan keislamannya. Hari demi hari berlalu. Nabi Muhammad SAW sewaktu-waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin Sanah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslim di sana belum mengetahui siapa pria yang tampak sedang terburu-buru itu. Pokoknya langsung duduk. Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Dia lalu menarik kain sorban Nabi yang melingkari lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar radhiyallahu an yang berada dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah dan menahan murka. Nabi Muhammad pun memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tetap tenang.
Masih di dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau. Tanpa banyak bicara, Zaid bin Sanah pun berkata, "Kau berhutang kepadaku wahai Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy yang sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang. Bukankah belum tiba saatnya?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Saya tidak peduli, bayar hutangmu sekarang juga," seru Zaid sembari melepaskan serban Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini. Dan sebanyak 20 sak kurma lagi, wahai Rasulullah, 20 itu untuk hutang. Tetapi 20 sak lagi untuk apa?" tanya Umar bin Khattab. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Sebagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan mudah mencekik Rasulullah Muhammad SAW tepat di depan para pengikutnya. Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun ketaatan Umar kepada Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyampaikan 2 karung masing-masing akan diisi 21 sak kurma. Pertama yang tuntas diisi, lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu, sementara Umar sedang mengisi karung kedua. Sang pencekik Nabi Muhammad SAW itu tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan ke rumah itu, ke karung," kata Zaid bin Sanah. Umar pun tidak peduli, "Aku hanya melaksanakan perintah nabiku yang tak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenal aku?" "Saya tidak peduli," jawab Umar. "Saya adalah Zaid bin Sanah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah?" "Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin Sanah," jawab Yahudi dengan tenang. "Bukankah engkau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba kau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku naik dan mencekik dirinya di depan kalian umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid bin Sanah. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku sudah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Jelas maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu Muhammad belum jatuh temponya. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenarannya. Aku hanya ingin mengetes apakah tanda kenabian yang terakhir itu ada pada diri Muhammad. Dan kini aku percaya ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Dan sekarang aku telah membuktikannya. Aku bersaksi kepadamu wahai Umar, bahwa Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dan aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menyedekahkan sebagian hartaku untuk umat Muhammad. Umar pun berkata, "Untuk sebagian umat Muhammad, apa maksudmu? Sebab hartamu tidak akan cukup dibagikan kepada seluruh umat Muhammad." Zaid berkata lagi, "Iya, untuk sebagian umat Muhammad." Zaid lalu kemudian menemui Rasulullah Muhammad SAW dan menyatakan kalimat syahadat,
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan ia pun beriman dan membenarkan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Demikianlah kisah singkat dari Zaid bin Sanah, salah seorang pendeta Yahudi yang mencekik Nabi Muhammad di hadapan Umar bin Khattab dan di seluruh hadapan kaum muslimin waktu itu. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf ataupun salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.